Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwon Renegade Immortal episode 120 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Setelah berjalan sejauh 60 kaki, langkah Wang Lin terhenti. Matanya menyipit, lalu dia perlahan melangkah mundur 3 langkah. Namun, bukannya kembali ke awal, dia justru melangkah ke samping 9 langkah, lalu mundur lagi 3 langkah, dan akhirnya berjalan lurus ke depan. Gerakannya terlihat aneh, seolah dia sedang menari dalam pola misterius. Namun setiap langkahnya penuh perhitungan. Dia berputar dalam lingkaran kecil sebelum akhirnya tiba di jarak 30 kaki dari pavilion. Wajahnya tenang, semua langkah rumit itu telah dia hafalkan dari ribuan perubahan formasi yang sudah dia deduksi selama 2 bulan terakhir. Wang Lin tahu, satu langkah keliru saja bisa membuatnya lenyap tanpa jejak. 60 kaki pertama memang bisa dilewati, tapi 40 kaki terakhir itu neraka bagi kultivator sekuat dirinya saat ini. Namun, dalam setiap jebakan selalu ada satu jalur aman. Hanya satu jalur itu tidak pernah tetap, selalu bergerak. Dan itulah yang dia pelajari. Dia menjaga dirinya tetap satu langkah dari bahaya, mengikuti ritme jalur aman yang terus bergeser. Kini, berdiri di titik 70 kaki, Wang Lin menahan nafas. Lalu, dalam satu langkah panjang, dia menyeberang 10 kaki lagi. Namun saat dia menjejakkan kakinya, wajahnya langsung berubah. Tanpa pikir panjang, dia bergeser setengah langkah ke kiri, dan tepat saat itu, tornado hitam mengamuk dari udara kosong. Angin mengamuk, petir hitam berdesis seperti naga murka. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi zona kehancuran total. Bahkan, kultivator tahap Askenden pun mungkin tak akan selamat jika masuk ke dalamnya. Tapi Wang Lin bergerak seperti bayangan. Tubuhnya meliuk di antara sambaran petir. Setiap langkahnya presisi, sedikit saja melenceng, maka bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya pun akan hancur. Tornado itu mengamuk selama 10 nafas sebelum menghilang seolah tak pernah ada. Wang Lin melesat dan menapaki 10 kaki terakhir, akhirnya mencapai pavilion. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi matanya bersinar terang. Begitu dia masuk, area 100 kaki di sekitarnya bersinar. Pemandangan berubah, seolah dia baru saja keluar dari dunia kematian dan melangkah ke surga. Rumput hijau membentang, rumpun bambu bergoyang lembut di angin. Lalu, suara tenang terdengar dari kekosongan. Melanggar batasan memberimu hak untuk sementara memiliki gua ini. Selama kamu masih hidup, tak ada yang bisa masuk. Sebuah token kristal mungil meluncur dari langit, melayang di depan Wang Lin. Ukurannya kecil, tapi bersinar dengan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang ini, dan kamu bisa keluar masuk gua ini sesukamu. Wang Lin menghela nafas lega, lalu memandangi pavilion di hadapannya. Semua meja dan kursi batu dilindungi oleh batasan, tapi tidak sekuat jebakan di luar. Pandangannya lalu jatuh ke sebuah kendi anggur di atas meja bundar. Batasan pada kendi itu cukup rumit, tapi bukan tandingannya. Dengan gerakan tangan yang anggun, dia membuat riak seperti air di udara. Jarinya menekan, riak itu berputar membentuk pusaran kecil. Dalam sekejap, tangannya menembus pusaran dan kendi anggur itu kini ada di genggamannya. Kendi itu terasa berat, tapi saat dibuka, hanya ada 10 tetes anggur di dalamnya. Aroma menyegarkan langsung menyelimuti udara. Cuma 10 tetes, tapi ini jelas bukan anggur biasa. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin menggertakkan giginya dan meminum setetes. Duar! Tubuhnya langsung memerah seperti bara. Energi spiritual celestial menyembur liar di meridian tubuhnya. Gelombang panas melonjak, perasaan mabuk perlahan datang, matanya mulai buram. Dan tak lama kemudian, dia pun tertidur sambil masih memegang kendi di tangan. Waktu berlalu, 3 bulan, 6 bulan, 9, 1 tahun penuh. Sepanjang hidupnya, Wang Lin hampir tak pernah tidur. Tapi kali ini dia benar-benar terlelap. Dengkurannya lembut, damai seperti bayi. Selama tidur itu, energi spiritual celestial dalam tubuhnya naik drastis. Bahkan kristal iblis dalam tubuhnya hancur dan diserap oleh energi spiritual baru. Lingkungan sekitarnya pun ikut berubah. Selama 1 tahun penuh, area 100 kaki di sekitar tubuhnya dipenuhi kabut spiritual yang kental. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya perlahan, mengeluarkan sendawa kecil yang harum. Dia mengusap wajah, matanya penuh kosong sebentar sebelum sadar penuh. Berapa lama aku tidur? Dia buru-buru memeriksa kultivasinya dan matanya melebar tak percaya. Energi spiritual celestialku sudah melampaui puncak tahap transformasi jiwa. Sekarang hanya tinggal 1 langkah lagi, menyempurnakan domainnya untuk masuk tahap Askenden. Dengan heran, dia menatap kendi di tangan. Jenis anggur apa ini? Dia segera menyimpan kendi itu di dalam tas, memberi segel pelindung ekstra, tidak mau ambil resiko. Setelah itu, dia mulai menjelajahi pavilion.
Tapi saat berjalan, matanya menangkap sesuatu di kejauhan, rimbunan bambu. Di baliknya ada bayangan pagar. Sebuah halaman seperti bagian dari kuil Fana. Dia tak langsung masuk, sebaliknya Wang Lin mengangkat token kristal dan dengan seberkas cahaya tubuhnya menghilang dari gua itu. Dalam semburat cahaya terang, Wang Lin muncul di atas platform tempat berdirinya pintu batu sebelumnya. Tapi kini pintu itu sudah menghilang bersama roh penjaga gua, lenyap begitu saja seolah tak pernah ada. Kalau bukan karena bercak darah yang ditinggalkan Yao Sisue, Wang Lin mungkin akan mengira ada kesalahan dalam proses teleportasi. Di tangannya tergenggam token kristal yang kini memuat lebih dari sekedar mantra untuk keluar masuk gua. Ada informasi penting di dalamnya. Tanpa banyak pikir, Wang Lin melesat pergi, menyusuri kembali jalan naga terhormat. Dengan kultivasinya yang kini berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, kecepatannya luar biasa. Ia menembus 11 platform seperti kilat. Segel-segel di patung batu yang ditinggalkan Yao Sisue tetap tak tergoyahkan. Butuh setengah bulan baginya untuk kembali ke platform pertama, tempat segalanya dimulai. Kosong, namun sekarang matanya yang tajam melihat sesuatu yang dulu ia tak sadari. Jejak formasi teleportasi milik leluhur darah. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengeluarkan 4 kantong penyimpanan milik Yao Sisue. Sebelumnya, dia akan kesulitan membukanya. Tapi sekarang, dengan satu gelombang akal ilahi dan tekanan jiwa asal, 2 dari kantong itu langsung tunduk padanya. Tapi saat hendak membuka yang keempat, Wang Lin terhenti. 3 inci dari kantong itu, matanya menyipit, ada yang tidak beres. Ada garis samar berwarna ungu dalam cahaya darahnya, halus, nyaris tak terlihat, bahaya yang tersembunyi. Bukan milik Yao Sisue, ini milik leluhur darah, gumamnya dengan tatapan dingin. Ia menarik kembali akal ilahinya dengan hati-hati. Begitu pengaruhnya hilang, cahaya darah langsung lenyap. Wang Lin mendesah dalam hati. Leluhur darah, meski belum pernah ia temui, sudah membuatnya berkeringat dingin lewat jebakan-jebakan cerdik seperti ini. Setelah menenangkan diri, ia mulai memeriksa isi 3 kantong lainnya. Kantong pertama, Wang Lin menahan nafas, dipenuhi giok langit. Jumlahnya luar biasa, 10 kali lipat dari yang pernah diterimanya. Ini adalah bekal penting menuju tahap Askendan. Wang Lin tersenyum tipis. Ini seperti ladang emas bagiku. Kantong kedua, lebih dari 1000 giok berwarna darah. Ia pernah menyaksikan kekuatan mereka bersama Yao Sisue. Cahaya darah yang keluar bisa menyegel, melindungi, bahkan menyerang jika digunakan dengan benar. Wang Lin menghancurkan 1 giok dan memperhatikannya dengan cermat. Aku tidak punya metodenya, tapi aku punya Yao Sisue, pikirnya. Bibirnya tersenyum setengah. Kantong ketiga, beragam benda pribadi milik Yao Sisue, dari perhiasan hingga boneka. Wang Lin tak tertarik, tapi saat akal ilahinya menyelusuri lebih jauh, matanya menyipit. Lebih dari 10 pil jiwa darah, tapi hanya 1 yang tampak berbeda. 1 pil yang berkedip lembut, bisa dikatakan itu yang asli. Di dekatnya, sebuah kompas merah darah. Inilah kunci keluar dari tempat ini. Wang Lin menghapus jejak Yao Sisue dari kompas dan menanamkan miliknya sendiri. Formasi di dalamnya terus berubah dan ia menyadari kompas dan arai teleportasi harus sinkron agar bisa digunakan. 3 hari ia habiskan mengutak-atik kompas dan arai, tapi itu belum cukup. Ia menambahkan jebakan. Selama 30 hari penuh, ia menanam batasan demi batasan. Siapapun yang mencoba masuk akan terpental kembali, lalu terseret ke dalam celah spasial tanpa ampun. Setelah semuanya siap, Wang Lin mengaktifkan kompas. Kilatan cahaya darah membungkus tubuhnya dan ia menghilang. Kilatan cahaya darah muncul 1000 km jauhnya di sebuah gunung kuno, dan dari sanalah Wang Lin muncul kembali ke dunia luar. Sinar matahari menyilaukan menyambutnya, dan dari kejauhan, bayangan samar kota setan kuno terlihat seolah tak pernah berubah. Wang Lin menarik nafas dalam, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah kamp militer. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, sesaat sebelum tiba, hawa pembunuh yang tajam melesat keluar dari kamp mengunci Wang Lin. Berhenti! Raungan menggema dari dalam kamp mengguncang udara. Suaranya mengandung niat membunuh yang tajam, seperti pedang yang hendak menebas siapa saja yang mendekat. Dari dinding kamp, kilatan cahaya hitam melesat dan membentuk kabut gelap yang menyelimuti tempat itu, seperti penghalang pelindung yang tak bisa ditembus. Di dalam kamp, 10.000 prajurit iblis berbaju besi hitam berdiri rapi. Di depan mereka berdiri seorang pria kekar berbaju besi gelap, menatap keluar dengan tatapan dingin. Di sampingnya, si Mayan berdiri dengan tubuh tegak, wajahnya penuh hormat. Ada pula 3 komandan lainnya, semuanya terlihat tegang, tak satu pun berani bersuara. Namun dari kejauhan, tubuh Wang Lin melesat seperti meteor, tak memperlambat langkah sama sekali. Begitu mendekati kabut hitam, dia hanya menghembuskan nafas. Aura spiritual surgawi menyebar, dan kabut pun terbelah seolah membuka jalan bagi tuannya.
Siapapun yang menerobos masuk akan dibunuh tanpa ampun, bentak pria berbaju besi hitam dengan geram. 4 komandan langsung bergerak menyerang. Si Mayan sempat ragu, tapi akhirnya ikut juga, menggertakkan giginya meski hatinya tak tenang. 4 orang semuanya punya kultivasi setara dengan transformasi jiwa, bahkan satu di antaranya berada di tahap pertengahan. Mereka meluncur dengan kekuatan spiritual iblis yang membentuk 4 binatang buas, menciptakan tekanan luar biasa. Namun Wang Lin hanya berdiri tenang. Dengan suara rendah namun penuh kekuatan ia berkata, "Mundur." Seolah petir menggema di kepala mereka. 3 dari 4 komandan langsung terpukul secara spiritual. Mereka gemetar dan berhenti seketika. Hanya satu yang bisa tetap tegak meski dengan wajah pucat. Langkah Wang Lin tenang tapi berat. Komandan itu mundur perlahan, tak kuasa menahan tekanan. Para prajurit iblis pun membuka jalan secara otomatis. Beberapa yang belum mengenalnya ikut mundur setelah melihat betapa para pemimpin mereka tak berani bergerak. Lorong terbentuk di tengah pasukan, di ujungnya berdiri pria berbaju besi hitam. Tatapannya dingin, tapi kini mulai terguncang oleh aura membekukan Wang Lin yang semakin dekat. Aura pria itu bangkit, kuat dan penuh tekanan. Tapi Wang Lin tetap berjalan, dingin dan tak tergoyahkan. Setiap langkahnya membuat tanah membeku, udara menegang. Hingga akhirnya, "Komandan Wang, apa maksudmu datang ke sini?" raung pria itu. Wang Lin menjawab ringan, "Ini camp militerku, menurutmu aku datang ke sini untuk apa?" Pria itu bergetar tapi tak ingin mundur. Ia tahu jika mundur sekarang, ia akan kehilangan muka dan mungkin juga posisinya. Tapi tekanan Wang Lin bagaikan gunung yang tak tertahankan. Lalu, Wang Lin mempercepat langkahnya 7 langkah berturut-turut. Setiap langkahnya membuat tekanan melonjak hingga puncak. Pria kekar itu tak mampu menahan lagi dan tanpa sadar mundur 1 langkah. Dan di saat itulah, Wang Lin menyerang. Dengan satu gerakan, jari maut ditekan ke depan, dunia berubah gelap, udara menyatu dengan kekuatan spiritual Wang Lin. Pria kekar membalas dengan pukulan keras, menciptakan kura-kura hitam raksasa yang menyatu dengan tubuhnya. Tapi itu tak cukup. Jari Wang Lin menghantam ekor kura-kura itu. Dalam sekejap, ekor hancur, tubuh raksasa itu mulai runtuh, dan pria kekar pun terlempar ke belakang. Darah muncrat dari mulutnya, baju besinya hancur, dan ia berlutut di tanah, mengakui kalahnya. Namun, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya, dan tubuh si Mayan terbang ke arahnya, tertangkap seolah tanpa bobot. Dengan suara sedingin salju musim dingin, Wang Lin bertanya, "Di mana muridku?" Tubuh si Mayan gemetar hebat. Suara yang baru saja masuk ke telinganya membuat seluruh tubuhnya terasa seperti disiram air es. "Setengah tahun setelah kau pergi, mereka berdua hilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi." Namun Wang Lin tak menunjukkan belas kasihan. Tatapannya dingin menembus tubuh si Mayan. Dengan kedua jari membentuk pedang, dia langsung menunjuk di antara alis pria itu. Mantra pencarian jiwa digunakan lagi tanpa ragu. Tubuh si Mayan bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya, matanya membelalak seolah-olah hendak keluar dari rongga matanya. Akal ilahi Wang Lin menyapu setiap sudut pikiran si Mayan, menggali kenangan masa lalu. Kebenaran pun terbuka. Ternyata setelah Wang Lin pergi, 13 dan Hu Pao sempat berselisih. Hu Pao memilih pulang, tetapi langkahnya tak sampai jauh. Dia ditangkap oleh si Mayan, dituduh melanggar aturan militer, dan dilempar ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. 13 yang mencoba menyelamatkannya dihajar habis-habisan. Tulangnya remuk, meridiannya hancur. Tapi saat akan dibuang ke penjara bawah tanah, komandan kepala datang dan mengambil alih. Melihat semua itu, mata Wang Lin memerah. Dia menghela nafas berat lalu tertawa pelan dan murka. "Bagus, bagus, bagus." Terlontar 3 kali dari bibirnya. Setiap kali semakin dingin dan penuh amarah. Tak ada ampun. Wang Lin mengaktifkan seni penyembelihan langit, dan tubuh si Mayan langsung mulai layu. Beberapa tarikan napas kemudian, tubuh itu meledak jadi serpihan berdarah. Dari dagingnya, untaian asap abu-abu melayang berkumpul di jari Wang Lin. Segel kehidupan telah disempurnakan. Tanpa menoleh ke belakang, tatapan Wang Lin beralih ke seorang pria kekar tak jauh darinya. Orang yang menurut ingatan si Mayan telah menyerahkan 13 ke Jenderal Iblis. Di mana 13? Suaranya datar, tapi tekanan dari kata-katanya cukup untuk membuat langit mendung. Pria kekar berbaju zirah hitam menghela nafas, lalu berkata dengan getir, "Jika kau mencarinya, tanya saja langsung ke Jenderal Iblis. Aku cuma menyelamatkan nyawanya, lalu memberikannya sebagai hadiah." Nada suaranya menantang. "Kalau kau punya nyali, temui saja sendiri. Jangan berisik di sini." Wang Lin menatapnya sejenak lalu berkata dingin, "Kau menyelamatkan 13, tapi juga menyerahkannya. Kebaikan dan dosamu seimbang. Aku tidak akan membunuhmu.
tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan langsung melesat menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar tertegun, ia tak menyangka bisa selamat. Sambil menatap ke langit ia bergumam, area teleportasi semua ditutup. Satu-satunya jalan masuk hanyalah menerobos. Di langit kota setan kuno, Wang Lin menyapu wilayah itu dengan akal ilahi. Semua jalur teleportasi ke istana tertutup hanya bisa dibuka dari dalam. 13 dan Hupo masuk ke sini karena aku, gumam Wang Lin pelan. Ia terdiam sejenak lalu menghela nafas panjang. Di dunia ini, siapapun berharap menghindari malapetaka dan mendapatkan keberuntungan. 13 dan Hupo bukan kerabatku, bukan muridku. Masuk ke istana Jenderal Iblis demi mereka mungkin tak masuk akal. Namun, mata Wang Lin justru bersinar lebih tajam. Tapi aku, Wang Lin, hidup bukan untuk logika atau perhitungan untung rugi. Aku hidup agar tak merasa bersalah saat menatap langit. Dia mengepalkan tangan. Kalau aku tak menyelamatkan 13, untuk apa aku mengejar jalan Dao? Tekadnya telah bulat. Di depan pintu ke-6, setinggi lebih dari 100 kaki, dinding pembatasan memantulkan cahaya menakutkan. Penjaga di sekitar pintu segera meneriakkan peringatan. Berhenti, mundur, atau kami akan membunuhmu tanpa tanya. Wang Lin tak menjawab, ia menyentuh tas penyimpanan dan pedang surgawi melesat keluar, berputar di sekelilingnya. Raungan suli gua menggema dari bilahnya. Ia maju, para penjaga menyerbu, namun tak satu pun mampu mendekat. Duar, pintu ke-6 hancur dihantam energi pedangnya. Ratusan penjaga terdorong mundur, Wang Lin masuk dan ribuan tentara iblis telah menantinya. Bunuh! Raungan keras mengguncang udara. Wang Lin tetap tenang, ia melompat turun dari pedangnya, membuat segel dengan tangannya. Angin aneh muncul dan membentuk tornado menciptakan jalan lurus menembus pasukan. Di depan pintu ke-5, ia tak berhenti. Dengan energi spiritual surgawi, ia menghantam pintu itu langsung. Ledakan hebat terjadi. Lebih dari 10.000 tentara menyatukan kekuatan menciptakan massa energi iblis yang luar biasa. Wang Lin mundur setapak, lalu mengeluarkan 3 sarung pedang dari planet Vermilion. Energi dari 3 naga pedang meledak dan menerjang massa energi itu. Langit bergetar, tanah retak. Wang Lin terbang melewati badai dan memanggil bendera pembatasan. Untaian hitam dari bendera itu mengelilingi tubuhnya, menambah lapisan perlindungan dan serangan. Ribuan tentara mengepungnya. Wang Lin menggenggam ibu jarinya, jari kematian diaktifkan. Dalam radius 1000 kaki, tubuh-tubuh layu dan energi mereka terserap habis. Tanpa ragu, Wang Lin menerobos pintu ke-4. Saat itu, seorang kakek berambut putih muncul. Energi iblisnya membentuk piton raksasa. Mundur, serunya, melemparkan piton ke arah Wang Lin. Namun dengan satu sentuhan jari kematian, piton itu hancur dan kakek itu terpental mundur nyaris tak mampu berdiri. Wang Lin melangkah ke dalam. Di sana, ia bertemu lelaki tua yang pernah datang ke kamp militer setahun lalu. Wajahnya kini pucat pasi. Setahun lalu, kau dan aku selevel. Sekarang, bahkan untuk memaksamu mundur setapak pun aku butuh semua kekuatanku. Matanya gemetar. Ia menyadari Wang Lin yang dulu sudah tidak ada. Wang Lin melangkah mantap ke dalam medan pertempuran yang mencekam. Matanya dingin dan tanpa ragu ia mengangkat jarinya. Jari maut kembali muncul. Raungan menggema saat pria tua yang menjaga gerbang kedua memanggil ular piton raksasa menyatu dengannya dan kembali mencoba melahap Wang Lin. Tapi kali ini Wang Lin tidak terpengaruh. Karena Jenderal Iblis menolak menemuiku, maka aku akan membantai jalanku masuk. Gas abu-abu, simbol pembantaian surgawi, meledak dari tubuh Wang Lin. Matanya merah membara penuh niat membunuh dan ia langsung masuk ke mode tanpa ampun. Wang Lin bukan malah melawan ular, tapi menerobos langsung ke tengah-tengah puluhan ribu pasukan iblis. Dengan setiap gerakan tangannya, mantra demi mantra keluar, dan satu demi satu pasukan iblis runtuh bagai semut disambar badai. Namun, formasi pasukan iblis dari gerbang ke-5 dan ke-6 mulai aktif. Ratusan ribu energi spiritual iblis menyatu menjadi satu, menciptakan formasi sihir yang menyerangnya dari segala arah. Wang Lin mengerti, seorang diri melawan langit memang mustahil, tapi siapa bilang dia hanya manusia biasa? Pedang surgawi, bendera pembatasan, dan semua harta sihirnya mulai berputar di sekelilingnya, membantai tanpa henti. Seni pembantaian surgawi yang digunakannya punya satu kelebihan, setiap kematian menambah kekuatannya. Energi spiritual celestial Wang Lin menipis cepat, namun ia sudah siap. Dari tas penyimpanannya, batu-batu giok langit berhamburan diserap dalam sekejap demi menjaga kekuatannya tetap mengalir. Tiba-tiba, ia mengangkat jarinya lagi dan berseru, "Jari iblis!" Dengan kekuatan jiwa transformasi tahap akhir, jari iblis menekan udara hingga semua energi iblis terhempas mundur. Di mana jari itu menunjuk, tubuh-tubuh iblis meledak seperti buah busuk. Sebuah naga darah muncul dari tanah penuh daging dan darah, melesat ke arah piton penjaga gerbang ketiga.
Pria tua itu belum sempat bereaksi, tubuhnya meledak di tempat. Gerbang ketiga pun runtuh dalam sekejap. Tapi perjuangan Wang Lin belum selesai. Dari balik gerbang ketiga, muncul puluhan ribu pasukan iblis baru, kali ini dipimpin oleh 5 tetua kuat. Masing-masing setara dengan tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin hanya menarik nafas dalam. Sudah saatnya kartu trufnya keluar. Seni pembunuhan ketiga, jari dunia bawah. Langit tiba-tiba gelap dan kilat menyambar dari segala arah. Sebuah lukisan raksasa gunung dan sungai muncul di angkasa. Mengelilingi Wang Lin, gas abu-abu mengalir dari lukisan itu, mengembun menjadi jari dunia bawah kedua. Wang Lin berubah menjadi pusaran pembunuhan. Ia menyatu dengan jari itu. Sekarang hanya satu jari yang berdiri melawan dunia. 5 tetua maju untuk menghentikannya, namun hanya butuh satu jari. Mereka semua terpental sambil memuntahkan darah. Bahkan sebelum Wang Lin mendekat, pintu kedua hancur sendiri karena tekanan dari jari dunia bawah. Di balik pintu kedua hanya ada satu orang, seorang lelaki kecil bermata seperti kilat. Dia membentuk segel dan mendorongnya ke arah jari Wang Lin. Untuk sesaat, keduanya bertahan seimbang tapi hanya sebentar. Gas abu-abu mengalir masuk ke tubuhnya, menyedot vitalitasnya. Dia terdorong mundur, terhempas hingga ke pintu pertama. Gerbang itu pun ikut runtuh oleh tekanan jari Wang Lin. Saat lelaki kecil itu terhempas ke samping, batuk darah. Seorang sosok tinggi muncul perlahan dari balik pintu pertama. Tanpa sepatah kata, dia langsung melempar pukulan ke arah jari dunia bawah. 10 tingkatan tinju pemecah dunia. Niat pukulan ini bukan main-main. Gelombang energi menghancurkan udara seperti badai. 1, 2, sampai 10 keruntuhan niat kepalan meledak ke segala arah. Tanah bergetar dan udara berubah jadi ombak energi. Saat gelombang itu menyebar hingga 5 km lebih, satu hal menjadi jelas. Ini adalah medan perang antara manusia dan dewa. Dan Wang Lin dengan satu jari berdiri di tengahnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.